terutama kalau sendirian PDI yang mencalonkan. Kan ada di daerah yang PDI berkoalisi dengan bekerja sama misalnya dengan Gerindra, dengan Golkar, mungkin ketuanya seperti di Banten lah. Itu nggak apa-apa, tapi kalau ini kan PDI Perjuangan sendiri. PDI Perjuangan memanfaatkan keputusan MK dan sendiri yang notabene untuk melahirkan keputusan ini kan nggak gampang. Nah kalau yang dicalonkan nggak mau menjadi anggota partai kan juga nggak benar. Jadi itu alasan utamanya? Ya salah satu alasan. Salah satu alasan. Dan kemudian Pramono Anung lah yang diberikan mandat dan tugas itu? Yang tidak diinginkan. Tidak diinginkan. Tetapi kan ya sekali lagi, saya walaupun tidak diinginkan ketika itu, begitu diputuskan malam itu saya juga bilang sama Bang Rano, Bang, oke, kita besok fight. Maka tadi sebelum berangkat pun saya telepon video call ke Mbak Mega, Mbak, saya minta pangestu, saya mendaftar jam 11 ini, saya menjalankan apa yang menjadi keputusan dan saya tidak ragu-ragu untuk itu. Bu Mega tahu bahwa tadi Mas Pram bilang bahkan nama di survei pun mungkin Mas Pram tidak muncul gitu. Bu Mega tahu itu, Mas? Tahu, gimana mau nggak tahu? Dan nama saya kalau mau disurvei kan memang saya nggak mau disurvei. Bang Rano tahu bahwa kemungkinan bahwa itu makanya, kalau di atas kertas survei, betul, di atas kertas itu mungkin makanya, ini kans menangnya kecil dengan Pramono Anung dibandingkan dengan... Sebetulnya spekulasi berat buat saya pribadi. Kalau menang oke, tapi kalau kalah saya harus keluar dari DPR kan. Saya sangat terpengaruh dengan ucapan Ibu. Saya sebetulnya kemarin sudah pada posisi saya nolak. Saya mau nolak, Mbak. Dengan segala konsekuensi saya terima. Kalau memang saya harus keluar dari partai saya tahu. Tapi ada kata-kata yang membuat saya berpikir, no, sebentar lagi Jakarta akan ditinggal. I-nya nggak ada. Habis itu Jakarta mau jadi apa? Saya cuma berpikir, kenapa Ibu memilih Mas Pram ya? Saya tahu, mungkin namanya tidak terdengar dalam radar ini kan. Oh, ternyata begitu Jakarta ini diketuk menjadi lepas ibu kotanya, dia harus punya ide baru, ini administrasi baru. Inilah pakarnya. Kalau soal tata negara, tata kepemerintahan dia, pemerintahan dia lah. Makanya semalam saya datang ke rumah Mas Pram. Mas, ini apa? No, aku kerja sini, kau kerja sana. Ini tantangan kita. Maaf, PAD cukup besar, 86 triliun. Tapi dengan nanti Jakarta pindah ibu kota, pasti akan ada penurunan. Bagaimana pendidikan? Bagaimana kesehatan? Bagaimana masyarakat miskin kota? Itu menjadi tantangan bagi saya. Ini waktunya Sidul kerja nih. Ini waktunya Sidul mikir nih. Saya berkontemplasi, ini apa Benyamin dulu ngomong nih ada hubungannya, bercandanya begitu kan. Makanya saya juga sama, waktu saya juga telepon istri, saya bilang, ini saya dapat perintah ini gimana? Udah bismillah aja lah. Ya ini tantangan, Mbak. Makanya kembali lagi kita serahkan kepada masyarakat Jakarta. Kita ini hanya ingin setelah Jakarta tidak menjadi ibu kota, Jakarta ini mau kemana? Jakarta yang begini besar luar biasa. Saya jujur sampai saya baca lagi sejarah Singapura membangun kotanya bagaimana. Ya memang ada pengorbanan. Singapura itu kan dulu sama dengan Jakarta. Rumah pribumi semua, rumah masyarakat di bawah. Tapi begitu mereka bongkar segala. Oh, jadi mesti begini. Dan artinya apa? Kenapa Ibu menunjuk Mas Pram? Karena Ibu tahu bagaimana administrasi negara, administrasi pemerintahan. Saya barangkali punya tugas bagaimana ini membangun masyarakat Jakarta dari sudut yang berbeda. Mungkin itu, saya lagi memikir-mikir. Kalau Mbak tanya, visi misinya apa sih? Kita ada visi misi, tapi kita baru belajarin. Cuman inti besarnya, oh begini ternyata pemikiran Ibu. Mungkin menurut saya gitu, Mbak. Seberapa siap sebetulnya Anda, Mas Pram? Tadi Anda bilang Anda sebetulnya tidak mau gitu ya. Anda dijorokin, tapi ini tugas partai. Ini amanah yang harus dilakukan. Tapi Anda sadar bahwa ini pertarungan akan keras ya, Jakarta? Keras. Jadi satu, kalau substansi persoalan permasalahan di Jakarta, karena saya sekretaris kabinet, rapat-rapat kan saya tahu tentang bagaimana persoalan LRT, MRT, persoalan kemacetan, dan berbagai hal termasuk polusi udara, sehingga bukan hal yang baru bagi saya. Kalau untuk itu saya yakin bahwa dengan cepat saya pasti bisa mempelajarinya. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, saya sampaikan ke Bang Dul, Bang, ini kita sebenarnya kan banyak orang ini Pramono Anung turun gunung, bukan turun gunung, ini naik gunung. Dan naik gunungnya tidak gampang. Pertama kita hanya 14%, melawan 86%, secara finansial mungkin kita juga tidak tahu, tetapi saya yakin kita berdua ini fighter, dan kita berdua sungguh-sungguh untuk mengetuk pintu
masyarakat Jakarta.